Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara-cara super cepat untuk menyelesaikan soal, terutama kalau kita misalkan ikut kompetisi UTBK. UTBK itu kan butuh waktu yang sangat ngirit ya. Jadi kita harus mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Nah, namun dalam menyelesaikan soal ini saya akan tetap memberikan cara biasa, yaitu cara yang lazim digunakan atau cara konsep dasarnya. Nah, ini terutama yang berkaitan dengan hukum Newton ya. Kita tahu hukum Newton itu paling sering keluar di UTBK atau SBMPTN. Nah, sekarang perhatikan saya punya soal seperti ini. Ini ada 3 balok A, B, C ya. Kemudian ditarik oleh gaya 60 Newton, dia nanti akan bergerak ke kanan. Nah, terus kemudian ditanyakan berapa tegangan tali di antara AB, di antara BC. Nah, saya beri nama T1 dan T2. Nah, kalau cara biasa kita menghitung percepatannya dulu kan. A-nya itu sigma F per sigma M. Nah, sigma F-nya itu ya F saja dibagi dengan sigma M. Sigma M itu jumlah masanya. Nah, ini saya tulis jumlah massa MA, MB plus MC. Nah, kemudian saya masukkan bilangannya F-nya 60, masanya masing-masing sudah diketahui dalam soal, akhirnya A-nya ketemu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, terus kita tinjau satu persatu per balok. Nah, sekarang kita tinjau balok A, sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F pada balok A itu cuma gaya tegang T1 yang arahnya ke kanan ini ya. Jadi kalau begitu sigma F-nya T1 sama dengan MA dikalikan A, MA-nya 1, A-nya 10, ketemu 10 Newton T1-nya. Nah, kalau mencari T2, Anda boleh meninjau balok B atau balok C. Kalau balok B yang ditinjau berarti akan berlaku sigma Fm kali A. Nah, nanti T2 ini bekerja pada B, T1 yang arahnya ke kiri bekerja pada B. Nah, karena sistem ini bergerak ke kanan, percepatannya ke kanan, maka otomatis T2 searah percepatan, T1 melawan, jadi T2 positif, T1 negatif sama dengan MB dikalikan A. Jadi T2 min T1-nya sudah ketemu 10 ya. MB-nya adalah 2, saya masukkan. A-nya adalah 10. Nah, akhirnya ketemu T2-nya adalah 30 Newton. Nah, untuk menghemat waktu, saya akan berikan cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua, saya berikan cara yang super cepat. Perhatikan ya, tegangan tali T1 yang vektornya sama arah dengan percepatan. Bukan yang ke kiri, tapi yang ke kanan ini yang saya beri tanda merah ya. Jadi T1 yang searah percepatan, itu narik balok siapa? Nah, kalau kita lihat T1 itu narik balok A. Jadi kalau begitu, T1 itu narik balok A yang ditarik, dibagi dengan jumlah massa kalikan gaya penariknya. Jadi MA-nya 1, jumlah massanya adalah 1, 2, 3 itu 6 kan. Dikalikan dengan F-nya 60. Nah, jadi hasilnya adalah 10 Newton. Nah, cepat sekali kan? Nah, gak sampai 10 detik selesai. Nah, kalau mencari T2 bagaimana? Nah, lihatlah T2 yang sama arah dengan percepatan. Dia narik siapa? Sudah saya beri tanda merah ya. Dia narik B, selain B juga A ikut. Nggak mungkin B aja yang ketarik, A-nya kan ikut kan ya. Jadi T2 itu narik massa B dengan massa A. Dibagi dengan jumlah massa kalikan gaya penariknya. Jadi MB plus MA itu 2 ditambah 1 dibagi dengan jumlah massa 6 kali F-nya 60. Berarti hasilnya adalah 30. Nah, sama dengan hasil yang tadi ya. Nah, ini tadi cara biasa, ini cara yang super cepat. Nah, ini sangat bermanfaat sekali kalau kita mau perang di UTBK atau SBMPTN. Soal yang kedua ini sama dengan soal yang pertama, cuma di sini bidangnya kasar. Miukanya adalah 0,1 ya. Nah, yang ditanyakan tetap yaitu berapa tegangan tali T1 dan T2, kayaknya tetap 60 Newton ya. Masanya juga tetap semua. Tapi cuma kasar aja di sini. Miukanya 0,1. Nah, kalau mencari dengan cara biasa ya kita cari dulu percepatannya. Ini saya sudah hitung ya, A sigma F per sigma M. Ternyata sigma F-nya ya agak serem karena ada gaya gesek gitu ya. Jadi karena sistem bergerak ke kanan, gaya geseknya melawan ke kiri pada masing-masing balok. Jadi nanti F itu dikurangi FKA, FKB, FKC dibagi dengan jumlah massa. Nah, ini FKA, FKB, FKC sudah saya hitung semua ini, lumayan panjang. Nah, saya masukkan bilangannya sigma M jumlah massanya itu. Saya bagi 6. Jadi hasilnya percepatannya 9. Nah, terus kita tinjau balok A. Balok A ditinjau, maka berlaku sigma F M kali A. Sigma F-nya
T1 kurangi FKA itu kan sama dengan MA kali A. FKA-nya sudah tahu, MA tahu, A-nya tadi tahu, hasilnya 10. Nah, T1 10 Newton. Kalau balok B itu dikenai gaya T2, T1 sama FKB. Jadi sigma F-nya T2 min T1 min FKB sama dengan MB kali A. Begitu saya masukkan ke dalam semuanya, T2 ternyata hasilnya adalah 30 Newton. Sama seperti kasus yang pertama. Jadi kita bisa mencari T1, T2 itu dengan cara super cepat tadi. Nah, kalau kita gunakan cara super cepat ya, jadi mengkompresi waktu dengan sangat minim sekali ini ya. Jadi T1-nya itu ya, lihat T1 yang sama dengan percepatan, dia narik siapa? Jadi tegangan tali T1 itu menarik massa A saja, dibagi dengan jumlah massa kalikan gaya penarik. Jadi MA1 sigma M itu kan 6, 1 tambah 2 tambah 3 itu 6 ya, kali 60 sama dengan 10 Newton. Jadi nggak usah dipikirkan mengenai gaya geseknya. Kalau T2 itu berarti MB plus MA. T2 narik B sama A ya. Jadi MB plus MA dibagi jumlah massa kalikan gaya penarik. Jadi ini hasilnya adalah 3/6 kali 60, 30 Newton. Kalau Anda lihat ternyata hasilnya sama aja dengan cara biasa. Lihat sama ya. Jadi T1 10 Newton, T2 30 Newton. Jadi sekalipun bidangnya kasar, sekalipun lantainya kasar, tidak masalah, tetap berlaku rumus ini. Jadi cara mencari tegangan tali itu massa yang ditarik bagi jumlah massa kalikan gaya penarik. It's very easy problem. Meskipun ada gaya gesek, cara ini tetap berlaku. Cara super cepat ini tetap berlaku, asalkan syaratnya ya, koefisien gesek antar balok, antar masing-masing balok dengan bidang yang kasar ini selalu sama. Jadi ini kan sama semua ya, 0,1, 0,1. Jadi kalau beda bagaimana? Ya tentu saja kalau beda kita harus kembali ke cara konsep dasarnya tadi. Soal nomor 3, ini ada 3 balok yang didorong gaya F, F-nya adalah 60 Newton pada bidang lantai yang kasar. Jadi ada gaya gesek antara balok A, B, C dengan lantai. Berapakah gaya kontak antara balok A dengan B? Lihatlah di sini B-nya didorong A. Gaya kontak antara A dan B maksudnya gaya dorong A pada B. Nah, coba perhatikan ya. Kalau dicari gaya dorong A pada B, kita harus mencari percepatan sistem dahulu. Nah, percepatannya bisa dicari pakai sigma F per sigma M. Jadi F dikurangi dengan gaya gesek pada masing-masing balok ini ya, dibagi dengan jumlah massanya. FKA, FKB, FKC sudah saya hitung seperti ini nilainya. Nah, sedangkan percepatannya tinggal memasukkan di sini ya. F-nya 60, FKA, FKB, FKC saya masukkan bilangannya. Nah, saya bagi dengan 6 jumlah masanya. Akhirnya kita dapat 9 meter per sekon kuadrat. Percepatannya sudah ketemu. Nah, kalau mencari gaya dorong balok A pada B, kita gambar dulu gayanya. Gaya-gaya yang bekerja pada balok A itu adalah gaya dorong F, terus kemudian ada gaya gesek yang melawan percepatannya, terus kemudian ada FBA itu gaya dorong B pada A. Jadi kalau A mendorong B, B-nya juga mendorong A. Jadi FBA dan FAB itu gaya aksi reaksi ya. Nah, kalau kita tinjau balok A berarti berlaku sigma F sama dengan M dikalikan A. Jadi F dikurangi FBA dikurangi FKA itu harus sama dengan MA kali A. F-nya 60 min FBA, FKA-nya 1 sama dengan MA1, A-nya 9. Akhirnya ketemu 50 Newton. Nah, itulah gaya dorong A pada B atau B pada A. Jadi kalau bertanya FAB itu sama aja dengan FBA karena itu merupakan gaya aksi reaksi. Sekarang saya akan menggunakan cara super cepat untuk menyelesaikan soal ini. Kalau menggunakan cara super cepat, sudah lupakan gaya geseknya. Asalkan koefisien gesek antar balok dengan lantainya itu sama, maka akan berlaku cara super cepat seperti ini. Jadi FAB gaya dorong A pada B, bisa juga menghitung FBA, tetapi kalau cara super cepat itu harus menggunakan gaya kontak yang sama arah dengan percepatan. Jadi bukan FBA tapi yang kita pakai FAB. Jadi FAB itu dorong siapa? Nah, FAB itu tidak hanya dorong B ya, tidak hanya dorong balok B, tapi balok C juga ikut kedorong. Jadi FAB itu dorong balok MB dan MC.
dibagi dengan jumlah massa kalikan gaya pendorong. Jadi MB plus MC 2 tambah 3 bagi 6 kali 60, hasilnya adalah 50 Newton. Nah, ternyata sama aja dengan yang tadi ya, 50 Newton. Perhatikan, FAB itu sama aja dengan FBA. Itu karena merupakan gaya aksi reaksi. Nah, ini soal yang keempat ya. Ini ada balok dihubungkan dengan tali lalu ditarik dengan gaya 120 Newton vertikal ke atas. Nah, ini yang ditanyakan berapa tegangan tali T1 dan T2. Jadi kita cari dulu percepatan sistem. Percepatannya adalah sigma F per sigma M, yaitu F dikurangi WA, WB, min WC per sigma M. Nah, ini sudah saya masukkan bilangan semua, ketemu 10 ya. Itu percepatannya. Lihat balok C. Balok C itu bekerja gaya T2 yang arahnya sama arah dengan percepatan sama WC yang ke bawah. Jadi sigma F M kali A, T2 min WC, MC kali A, saya masukkan bilangannya, T2 ketemu 60 Newton. Nah, terus kemudian balok A, sigma F M kali A itu bekerja gaya F sama WA, T1 yang ke bawah. Jadi F min T1 min WA sama dengan MA kali A. Nah, saya masukkan WA-nya, MA saya masukkan, F-nya masuk, T1 ketemu 100 Newton. Nah, itu cara yang biasa. Kalau ingin menghemat waktu di UTBK, kita mengerjakan dengan cara super cepat. Jadi kalau kita mau mencari T1, cari T1 yang sama arah dengan percepatan. Jadi T1 yang sama arah dengan percepatan ini. Jadi T1 ini narik siapa? Tidak hanya narik B ya, C-nya juga ikut ketarik. Jadi kalau begitu T1 itu tegangan tali menarik MB dengan MC dibagi dengan jumlah massa kalikan gaya penarik. Jadi MB plus MC 2 ditambah 3 dibagi jumlah massa 6 kali F-nya 120. Nah, ini berarti hasilnya adalah 100 Newton. Nah, kalau mencari T2 itu gampang. T2 itu narik siapa? Kalau kita lihat T2 itu narik massa 3 saja. Jadi kalau begitu massa C dibagi dengan jumlah massa kalikan gaya penarik berarti 3 dibagi dengan jumlah massa 6, F-nya 120 berarti 60 Newton. Nah, sama hasilnya dengan yang tadi ya, T1 100, T2 adalah 60 Newton. Sangat cepat sekali. Oke, ini saya punya soal yang kelima. Ini ada balok A, B, C, D, masanya diketahui masing-masing. Kemudian balok ini didorong gaya dari bawah, vertikal ke atas. Tentu saja nanti percepatannya ke atas. Nah, terus kemudian perhatikan, di sini yang ditanyakan adalah gaya dorong balok B pada C, gaya kontak antara B dan C ya. Nah, berapa gaya kontak antara balok B dengan C itu sangat mudah. Kalau dicari dengan cara biasa ya kita mencari percepatannya dulu. Ini saya sudah menemukan percepatannya 14 ya, seperti tadi caranya. Nah, terus kemudian tinjau sistem CD. Jadi ini caranya kita penggal di sini ya, karena yang ditanyakan gaya kontak antara B dan C. Kita penggal, kita lihat sistem yang atas. Nah, sistem CD. Nah, pada sistem CD itu akan bekerja gaya sigma Fm kali A, yaitu FBC. FBC yang sama arah dengan percepatan, karena yang kita tinjau adalah sistem CD yang atas ya, penggalan yang atas. Jadi yang bekerja itu gaya kontak FBC. FBC dikurangi dengan WCD. Tentu saja sistem CD ini punya berat. Nah, beratnya adalah WCD. Dikurangi WCD sama dengan MCD kali A, FBC, WCD 30 ya. Karena 2 tambah 1, 3, 30 beratnya. MCD 3 kali 14. Jadi ini kalau dihitung FBC 72 Newton. Nah, kalau cara super cepat kita tidak usah menghitung percepatannya. Langsung aja gaya kontak antara B dan C ini dipenggal di sini. Cari gaya kontak yang sama arah percepatan. Yang sama arah adalah FBC, bukan FCB ya. FBC. Sekalipun FBC dengan FCB itu sama, tapi yang kita pilih FBC yang sama arah dengan percepatan. Nah, sekarang lihat FBC itu dorong siapa? Selain dorong C, ini juga dorong D. D-nya pasti ikut lah ya. Jadi kalau begitu FBC itu dorong C sama D. Jadi massa yang didorong bagi jumlah massa kalikan gaya pendorong. Jadi kalau begitu MC2, MD1 dibagi 10, sigma M-nya 4321 10 ya jumlahnya. Dikalikan F-nya 240, hasilnya sama, 72 Newton. Jadi sangat mudah sekali dengan menggunakan cara super cepat ini. Sangat berguna untuk menyelesaikan soal UTBK yang waktunya memang sangat mepet. It's very easy problem.